Nah, ini bosku ini juga kena, jadi ini sebenarnya menular, jadi menular. Padahal kemarin satu yang kena, sekarang sudah mulai ada yang kena lagi. Itu juga mulai indikasi. Nah, ini juga ada indikasi kena juga. Jumpa lagi bersama Bang Dul di channel YouTube Api Ternak Official. Masih dengan khas suaranya yang menyejukkan seisi bumi. Pada konten kali ini kita akan membahas dan mengobati kulit atau mulut kambing-kambing yang kena penyakit koreng. Kalau istilah Jawa Timurnya menyebutnya ini penyakit koreng. Kalau di Bali ada yang menyebutnya penyakit dakangan. Di Sumatera Barat disebut penyakit purung atau mucung. Kalau di Jawa Timur ini disebut penyakit koreng atau berengen. Oke bosku, ikuti bagaimana cara pengobatannya dan apa penyebabnya membuat kambing-kambing tersebut kena penyakit korengan ini, dan apakah penyakit ini termasuk sejenis penyakit yang menular disebabkan virus atau bukan. Simak terus, ciao. Seperti ini contohnya. Ini mula-mula gejala yang muncul adalah bintik-bintik merah pada mulut atau kulit kambing atau domba. Kemudian setelah bintik-bintik itu beberapa hari kemudian melepuh dan berisi cairan, yang mana cairannya itu disebut cairan pustula. Kemudian akhirnya nanti cairan pustula itu tidak lain adalah berisikan nanah. Setelah berisi nanah itu kemudian mulut ini kulitnya menjadi kaku. Setiap kali makan atau minum dia akan mengeluarkan darah. Betul, Mas? Iya, mengeluarkan darah itu. Nah, begitu. Maka nanti akan kita obati, akan kita tangani. Terus kemudian apa yang menyebabkan kambing-kambing ini terkena penyakit seperti ini? Tidak lain adalah kadang-kadang itu dari faktor makan, kena tusukan rumput yang tua itu akhirnya menjadi luka, dan kemudian luka itu menjadi semakin menyebar. Itu karena di situ ada namanya virus. Kalau istilah kedokteran ada virusnya, cuman kita nggak menyebut jenis-jenis virusnya itu karena itu bukan kapasitas kita untuk menerangkan itu. Itu adalah penuh dokter untuk menerangkan virus-virus tersebut. Yang penting kita obati. Bagaimana cara pengobatannya? Ambil jalan. Bagaimana cara pengobatannya dan cara pencegahannya itu bagaimana? Karena virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang sudah keseringan dipakai, terus kemudian melalui comboran yang bersamaan dalam tempat yang sama, ini juga bisa menular. Jadi nanti kita obati, terus kita cegah bagaimana supaya tidak menular. Bosku, jangan Anda berpikir, jangan punya apa ini kok di kandang itu kok selalu ada kendala-kendala ya, karena ini masih pemula. Kambingnya baru masuk dari lokasi yang beda-beda, ada yang dari pasar sana, pasar sini, pasar situ, sehingga kondisi kambing itu juga membawa virus yang beda-beda. Nah, kalau istilah sekarang yang lagi viral, yang lagi ngetren tuh apa istilahnya? Seharusnya di karantina ya. Iya, karantina karena dari pendatang yang beda-beda masuk dalam satu lokasi, akhirnya membawa penyakit yang macam-macam. Untuk itu semua kita tangani, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Nah, ini bosku ini juga kena, jadi ini sebenarnya menular, padahal kemarin satu yang kena, sekarang sudah mulai ada yang kena lagi. Itu juga mulai indikasi. Nah, ini juga ada indikasi kena juga. Pengobatannya kita menggunakan metode herbal saja, atau kita bikin pengobatan nenek moyang, dimana kita kasih gamping yang kita rendam menjadi injet, terus kita campur dengan sabun krim. Nanti kita oles-oleskan, insya Allah esoknya itu sudah mengelupas. Nah, ketika sudah mengelupas, jangan lupa kita kasih minyak jara. Minyak jara itu di apotek ada. Itu gunanya supaya lupasan kulit baru itu
tidak mengeras, akhirnya membentuk luka baru. Jadi dengan minyak jarak itu membuat kulit itu lentur atau elastis. Jadi nanti dengan pengobatan sabun krim dan gamping atau injet itu, kemudian ketika sudah lepas kulit-kulit yang rusak itu, baru kita kasih minyak jarak. Atau bisa kita kasih salep karbonik. Bisa kita kasih salep karbonik itu kalau oles, atau kita kasih antibiotik berupa suntikan dengan ditambah vitamin-vitamin supaya daya tahannya semakin membaik. Oke bosku, ikuti cara kita mengobati dengan gamping atau salep tersebut.